Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Di video kali ini saya mau mereaksi dari channel Mata Es. Jadi inovasi baru karya anak bangsa membuat jalan tol dari bahan bambu. Wah, pernah kepikir nggak sih guys, kalau jalan tol bisa terbangun di atas laut berkat bambu? Ini inovasi dari anak bangsa Indonesia guys. Nah, itu yang terjadi di ruas tol Semarang Demak, Jawa Tengah guys. Jadi jalan tol ini dibagi jadi dua bagian konstruksinya. Bagian pertama itu antara Semarang Sayung sepanjang 10,64 km yang dikerjakan sama pemerintah dan biaya mencapai 10 triliun rupiah guys. Biaya nggak sedikit guys. Bagian kedua yaitu Sayung Demak sejauh 16,31 km. Itu memiliki badan usaha jalan tol PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak guys. Dilengkapi dengan rest area, kolam retensi, dan rumah pompa. Wah, jadi selain jadi jalan tol guys, ini juga berfungsi sebagai tanggul laut yang bisa melindungi kota Semarang dari banjir pasang laut. Nah, inovasi yang sangat keren guys dari anak bangsa. Dari bambu bisa dibuat konstruksi jalan tol atas laut. Oke guys, mengingatkan kembali yang baru bergabung di channel Joni Iswahyudi, mohon dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis guys. Dan agar nggak ketinggalan video-video saya berikutnya guys, jangan lupa subscribe juga channel Mata Es, channel yang saya reaksi guys. Oke guys, langsung saja kita cek ke videonya. Ikutin guys sampai selesai agar tidak salah pengertian dan gagal paham. Oke, langsung aja. Halo guys. Pernah gak sih kalian ngebayangin kalau ada jalan tol yang dibuat dari bambu? Hah? Keren guys. Emangnya bisa pakai bambu? Kita yakin banget pasti sebagian besar dari kalian terkejut juga ya. Perlu berapa juta ada batang lebih dari bambu 10 guys ini juta guys? batang bambu yang ternyata dijadikan struktur 10 dasar juta. konstruksi tol ruas Semarang Demak sepanjang 6 km. Penasaran gimana cara mereka melakukannya? So, stay tune on the video. Pernah kepikiran gak sih kalau jalan tol bisa terbangun di atas laut berkat bambu? Nah, itulah yang terjadi di ruas tol Semarang Demak, Jawa Tengah. Semarang Demak, Jawa Tengah. Jadi, guys. tol ini tuh dibagi jadi dua bagian konstruksinya. Bagian pertama antara Semarang Sayung sepanjang 10,64 km yang dikerjakan sama pemerintah dan biayanya mencapai 10 triliun rupiah. Wah, Nah, bagian kedua Sayung Demak sejauh 16,31 km. Itu adalah milik Badan Usaha Jalan Tol PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Selain ada di atas laut, tol Semarang Demak ini juga dilengkapi dengan rest area, kolam retensi, dan juga rumah pompa. Jadi, selain jadi jalan tol, ini juga berfungsi sebagai tanggul laut yang bisa ngelindungin kota Semarang dari banjir pasang laut. Nah, benar sekali, disinilah guys. bambu Wah. jadi pahlawannya. Bambu ini digunakan Cuma karena sebagai bambu, struktur guys. tanggul dan juga konstruksi jalan tol. Caranya gampang kok. Batang bambu diolah dan dibentuk kayak matras atau bahkan ditancapkan ke tanah. Biasanya ini dilakukan sebelum jalan tol jadi, terutama di bagian Semarang Sayung yang juga jadi tanggul laut. Yang menarik, konstruksi ini adalah yang pertama di Indonesia yang menggabungkan jalan tol pertama sama di tanggul laut. Indonesia guys. Konstruksi pakai bambu ini jalan tol.
Jadi, gimana sih caranya sampai bisa dipakai di proyek tol laut Ruas Semarang Sayung? Nah, begini. Pertama-tama ada 7 batang bambu yang diikat jadi satu, terus ditancapkan. Jarak antara setiap bambu yang diikat itu sekitar 1 meter. Dan lebarnya bisa sampai 150 meter. Terus ada lagi batang bambu yang dirakit dan diikat. Terus dipasang di atas ikatan bambu yang udah ditancapin atau dicerucuk. Tiap ikatan bambu ini bentuknya kayak persegi panjang yang bikin rakit bambu gitu loh. Perlu waktu lama guys ini untuk merakit Setiap bambunya rakitnya jaraknya sekitar 40 cm dari rakit lainnya. Lebarnya mengikuti cerucuk yang sudah dibentuk, yaitu sekitar 150 meter. Tapi kerjaan belum selesai, karena hamparan ini harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu. Wow. Setiap lapis 17 rakit bambu rakit selesai bambu, guys. dihamparkan selebar Lapisannya. 150 meter, lalu di atasnya ditaburin pasir laut setebal 20 cm. Terus selanjutnya dihampar lagi pakai rakit bambu dan ditutupin pakai lapisan keras pasir laut. Gitu berulang-ulang sampai 17 lapis. Nah, cara nyiram pasir laut ke atas struktur rakit bambu pakai trailing suction hover dredger, alias kapal yang bisa ngisep pasir laut. Jadi, di bawah kapalnya ada alat isap yang bisa nyedot pasir dari dasar laut, terus disimpan di bagian perut kapal. Terus, lewat alat khusus tadi, pasir di perut kapal disemprotin ke hamparan rakit yang luasnya 150 meter. Konstruksi hamparan bambu ini panjangnya sampai 6.000 meter alias 6 kilometer. 6 kilometer guys. Pimpinan LAPI ITM juga mengatakan gak perlu lagi pakai tiang panjang untuk konstruksi ini. Soalnya konstruksinya tuh udah super kuat banget dan bentuknya kayak tembok yang bisa jadi tanggul laut dan jalan tol sekaligus. Kuat guys ya. Pakai pasir aja. Biar tetap gak bergerak dari tempatnya, konstruksi unik yang baru pertama kali diterapin di pembangunan jalan tol di Indonesia itu bakal dikasih tiang panjang penahan waktu ngelewatin alur Sungai Sayung. Fungsinya buat nahan supaya konstruksi bambu gak ambruk ke sungai. Buat bikin megastruktur kayak gini, butuh batang bambu yang panjangnya 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau bambu yang panjangnya 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau Bisa sekitar ngabisin 3 berapa tahun batang umurnya. bambu, guys, ini guys. Gak perlu jenis bambu tertentu, semua jenis bambu bisa dipakai. Ingat ya, butuh setidaknya 10 juta batang bambu buat bikin daratan baru buat jalan tol dan tanggul laut kayak gini. Benar-benar. Tapi sepertinya itu jauh lebih hemat jika dibandingkan kalau harus nguruk tanahnya. Selain butuh ratusan juta kubik tanah dan juga jutaan kali truk bolak-balik buat ngangkutinnya, juga beresiko banget ambles ya. Dan tentunya dari segi biaya juga bisa lebih dikontrol. Gak perlu ribet juga nyari bambu Bener, sebanyak guys. itu. Di Apalagi Pulau di Jawa Indonesia terutama memang negara banyak penghasil bambu. bambu, Jadi banyak banget tuh jenis bambu yang ada. Dari 1439 jenis bambu di dunia, ada 162 jenis bambu yang bisa tumbuh di Indonesia. Ya, bisa dibilang sih bambu itu deket banget sama kehidupan masyarakat kita. Gampang dicari dan bisa tumbuh di berbagai jenis tanah, bahkan sampai ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Benar guys. Sebelum dipakai buat proyek jalan tol Harus ada tadi, pengujian dulu, bambu guys, ini baru udah bisa diuji dulu dieksekusi. di Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR.
Mereka menguji kelayakan bambu sebagai bahan konstruksi. Ya, biar aman lah ya. Menurut Kepala Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, ada 2 jenis pengujian buat matras bambu ini, yaitu uji tarik dan uji lentur. Tujuannya biar kita tahu gimana perilaku bambu pas dijadiin satu matras. Termasuk kalau kena tarikan ke samping atau tekanan dari atas. Nah, dengan demikian, semua konstruksi yang nantinya bakal digunain Harus diuji masyarakat sudah terjamin keamanannya. Kalau konstruksinya sudah jadi, jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter bambu-bambunya, bakal guys, ya. kelihatan kayak segitiga yang dipotong di atasnya. Sebagai tanggul laut, harapannya jalan tol ini bisa efektif ya, mengamankan Semarang dari banjir pas pasang air laut. Terus, ini juga bisa bikin lahan di sebelah selatan jalan tol bisa dipakai tuh buat hal-hal yang produktif. Oke guys, jadi itulah guys. Pertama di Indonesia, konstruksi menggunakan bambu guys untuk konstruksi jalan tol di atas laut. Wah, ini menarik sekali ya guys. Pertama di Indonesia guys. Mudah-mudahan sih kuat ya guys. Karena memang bambunya itu disusun seperti anyaman gitu, lalu diuruk pasir. Jadi sama saja untuk menyusun pasir guys. Jadi biar padat gitu, tapi pasirnya nggak kemana-mana. Wah, inovasi yang luar biasa juga ini guys. Mantap. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini konstruksinya sangat kuat? Kuatnya pasti karena sudah dikerjakan. Sebelum dikerjakan pun itu diuji dulu guys di Kementerian PUPR. Oke guys, itulah inovasi anak bangsa, konstruksi jalan tol menggunakan bambu di atas laut. Keren guys. Oke guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah bergabung di channel Joni Iswahyudi. Jika ini bermanfaat memberi wawasan, mohon bantuannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga subscribe di channel Mata Es. Untuk link videonya sudah saya sisipkan di deskripsi guys. Oke, jumpa lagi dengan video saya berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.